Oke, 6.05 pagi 11 Januari 2026 hari Minggu ya. Selamat pagi dan syukur sekali cuacanya cukup cerah. Ya nggak cerah sih, agak mendung. Bisa lihat di sini ya. Tadi waktu aku jalan dari rumah itu sempat gerimis. Tapi jangan khawatir, ini aku udah bawa payung kecil gitu ya. Takutnya nanti kalau tiba-tiba bers gitu, kalau lihat soalnya agak mendung juga ya. Bukan agak sih, ini udah mendung juga. Dan ya, hari ini, pagi ini, ayo kita jalan-jalan lagi. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya buat sekitar 47 orang kalau nggak salah, 47 orang yang udah nonton aku kemarin, yang udah nemenin aku kemarin jalan pagi. Ada sekitar 47 orang di hari pertama, dan ada cerita di balik itu yang pengen aku ceritakan sekarang pada dirimu sekarang hari ini ya. Jadi sebenarnya pada waktu hari pertama itu kan aku tag video sekitar jam berapa ya, setengah tujuan lah ya, jam 6.20-an lah kalau nggak salah. Aku masih ingat gitu ya. Nanti kamu bisa koreksi ya jam berapa gitu ya di situ, karena aku pasti nunjukin sebelum aku jalan itu kan, sebelum kita jalan berdua itu kan, aku selalu nunjukin jam dulu gitu. Dan sebenarnya for your information, terutama buat kamu yang kemarin nemenin aku jalan pagi, itu tuh adalah jalan pagi keduaku, atau tag video jalanku yang kedua. Karena kenapa? Karena sebenarnya aku udah jalan pagi sekitar jam setengah 6. Udah jalan dari ujung sana sampai ujung sana seperti biasanya lah. Dan itu adalah hari pertama aku kembali memulai kebiasaan ini kan. Aku udah cerita di jalan pagi yang kemarin. Kalau bisa simak, mungkin kalau misalnya pengen nyimak. Di hari pertama itu aku mendapat sebuah ujian, dimana aku udah jalan, udah tag video 27 menit juga. Durasinya sama sih, sama dengan video yang kemarin, hampir sama, 26 menit dan 27 menit. Mungkin beda pace berlari aja, pace berjalan aja. Dan kenapa aku akhirnya mengulangi lagi? Dan apa ya ujian itu? Ujiannya adalah karena ternyata SD card yang aku gunakan itu kemarin tuh rusak. SD card baru yang aku baru beli di awal tahun itu rusak. Padahal aku belinya ya sebenarnya mungkin kayaknya aku yang nggak teliti, atau aku yang ketipu, atau aku yang tergiur harga murah ya. SD card 512 GB waktu itu seharga cuma 100-an gitu. SanDisk Extreme gitu ya. Memang bukan di Shopee Mall ya. Tapi aku melihat itu karena aku pikir akhir tahun mungkin barangkali cuci gudang atau gimana gitu ya. Karena aku tahu harganya itu di atas 500-an. Dan ternyata memang benar ketika aku coba untuk, waktu nyobanya sih nggak masalah ya. Aku nyoba cuma 1 atau 2 menit aja, video fine bisa. Tapi ketika aku coba untuk bikin video kemarin, bikin video jalan pagi kemarin, itu tuh yang bermasalahnya di situ. Jadi kayak awalnya tuh error di kameranya ini, kemudian sampai rumah di PC itu nggak bisa dibuka sama sekali. Ya udah, karena aku pikir ya awalnya sedih sih, karena waduh, hari pertama udah mulai rutin, tapi kok kenapa
Ada hari pertama rutin tapi kok udah ada halangan aja gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir kembali, bukannya aku yang memang mau jalan kaki aja gitu ya, bukannya aku mau jalan pagi aja gitu ya. Ya udah, karena mikirnya memang jalan pagi aja, ya udah anggap aja jalan pagi lah, nggak capek juga kan, maksudnya jalan pagi sambil ngomong gitu. Aku ulang lagi, makanya jam 6:30 waktu itu aku baru start, aku baru mulai lagi. Itulah behind the scene dari kemarin di hari pertama, ujian di hari pertama. Awalnya memang sempet pengen aduh, apa besok aja ya, apa hari ini aja hari pertama ya. Tapi karena memang lagi mood, kemudian berpikir ya udahlah, gak apa-apa, jalan pagi, ulang lagi bikin video lagi gitu ya. Kamu mungkin juga pasti pernah ngalamin momen-momen seperti itu di hari pertama, dimana katakanlah kamu pengen memulai suatu hal, memulai hal yang katakanlah mungkin seperti aku ya, pengen kembali olahraga, pengen kembali katakanlah mungkin main musik, belajar main musik. Tapi di hari pertama, misal ya kamu main gitar, kemudian kamu dapat halangan, tangan kamu itu kayak kebeler senar. Sometimes itu bikin kita tuh jadi kapok, jadi gak mau melakukan itu lagi. Oh, aku juga punya pengalaman juga sih, hari pertama dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, dimana itu adalah kegiatan naik gunung. Bukan di hari pertama ya, di pendakian pertamaku itu aku kehujanan. Waktu itu aku mendaki Gunung Sumbing ya, aku kehujanan deres banget. Di jalan tuh kayak gerundel aja. Bentar, lihat aja. Wow, udah mulai bening. Kemarin di sini banjir. Di waktu pendakian itu, pendakian di Sumbing itu gerundel aja gitu ya. Tapi sampai di mana? Sampai di rumah, hilang rasa kapoknya, pengen lagi naik gunung. Dan dari hal tersebutlah aku naik beberapa gunung, ya mungkin gak banyak ya, masih bisa dihitung pakai jari gitu. Tapi kamu pasti juga pernah ngalamin hal kayak gitu, dimana kamu melakukan hal pertama kali dan langsung mendapatkan sebuah hal yang membuat kamu tuh jadi kayak aduh, kenapa apes kayak gini ya. Dan untuk beberapa orang itu bikin kapok dan nggak mau mulai lagi. Pak, oh, ada orang yang kayaknya mau bedil deh. Hey doggy, kalau kamu ngikutin perjalananku, jalan pagiku ini, pasti akan sering banget ketemu dengan doggy putih ini. Dia punya temen, kayaknya temennya tuh 3, tapi ini cuma 1 aja. Oh, fine. Tenang. Ayo ikut aku aja. Aku aja. Berbicara soal doggy, soal anjing, aku pernah dengar ya, kayak anjing itu bisa merasakan aura kita. Kalau kita ketakutan, mereka akan merasakan dan justru mereka akan berani. Tapi kalau kita tuh pede, kalau kita tuh nggak takut, si anjing itu yang justru malah ketakutan. Jadi kayak mereka punya sebuah sense, merasakan apakah kita takut atau enggak, dan pergi ya. Dan itulah yang mungkin bagi sebagian besar orang yang udah punya trauma kayak pernah dikejar anjing atau apa gitu ya, itu tuh sebelum mereka berhadapan dengan anjing satu lawan satu gitu ya, ibaratnya gitu, mereka udah ketakutan sendiri, sehingga itu membuat anjingnya tuh jadi berani gitu loh.
ya itu yang aku baca-baca ya, tentang kenapa hewan-hewan itu bisa merasakan aura energi kita gitu ya, apakah kita takut atau enggak gitu. Jadi ya kalau kita ketemu ya ini agak susah sih, aku nggak bisa bilang juga, karena ada beberapa orang yang memang trauma waktu kecil, mungkin pernah digigit atau pernah dikejar gitu, tapi ya pada dasarnya seperti itu. Well, tadi aku ngomong apa ya tadi, lupa aku. Oh, yang pengalaman pertama ya, pengalaman pertama dalam melakukan suatu hal seperti layaknya aku tadi yang lagi melakukan jogging, melakukan olahraga pagi, tapi kemudian mendapatkan, bukan musibah sih sebenarnya, tapi kayak human error. Kesalahannya kenapa aku nggak cek terlebih dahulu gitu ya. Ya itu aku anggap aja aku yang bikin salah sih. Meskipun waktu itu aku juga, setelah aku mendapatkan kenyataan bahwa SD card-nya itu palsu, ya tentu saja ya aku kasih rating di marketplace-nya. Wow, hujan. Dan ini sama halnya dengan, bentar, videonya pakai berat sih. Nah, mungkin kenapa aku kemarin tuh pengen nyoba lagi, itu ada sedikit akibat dari kemarin aku habis nonton film yang udah cukup lama sih. Bukan film cukup lama, film tahun kemarin yang judulnya Sore Istri dari Masa Depan. Kikuk, kikuk, sebat, medung ya. Oh, jalan-jalan. Iya, karo nggak video. Jadi Sore Istri dari Masa Depan itu kan kemarin baru rilis di Netflix ya. Dan memang aku bisa dibilang bukan orang-orang yang nonton movie itu di bioskop. Pertama, karena memang tempatku tinggal ini jauh dari bioskop, ada sekitar 2 jam untuk menuju di bioskop. Hujan beneran kan. Bentar, kita cari tempat buat teduh dulu. Yup. Emang jauh dari tempat bioskop gitu ya. Makanya setiap kali Netflix-nya itu rilis, aku penikmat Netflix lah. Meskipun ya aku tahu kalau misalnya film itu benar-benar bisa ditonton dengan baik ketika di bioskop itu ya. Ya anggap aja aku bukan seorang sinefil lah, bukan seorang yang penikmat film sejati ya. Dan apa yang aku rasakan ketika nonton Sore Istri dari Masa Depan, kenapa ada hubungannya dengan semangat yang tidak mengenal kata lelah untuk mengulang kembali. Banyak orang yang nonton Sore Istri dari Masa Depan itu mereka sangat yang terkagum dengan konsep time travel. Ya memang aku bisa katakan bahwa film Sore Istri dari Masa Depan ini itu salah satu film yang, ini pendapatku ya, pendapat dari seorang yang bukan pengamat film, itu film yang tidak akan diproduksi atau tidak akan dibuat dalam 10 tahun ke depan, menurutku. Karena memang ceritanya bagus. Dan yang lebih penting, ini subjektif juga, faktor kekagumanku dengan si Sheila Dara. Jujur, aku orang yang cukup iri dengan Vidi Aldiano karena punya istri secantik Sheila Dara. Jadi menurutku ya, Sheila Dara itu kalau sekilas memang kayaknya dia aja gitu ya, menurutku. Tapi ketika aku nonton film itu, baru kelihatan wah cantik banget gitu ya. Jadi harus dilihat terus menerus. Tipikal cewek keren gitu ya. Mungkin banyak orang yang kayak melihat
cewek cantik contoh kayak Raisa, kemudian siapa lagi yang ketiga, Sherina mungkin. Sherina juga termasuk gak sih? Raisa, Sherina. Tapi bagiku ya kembali lagi subjektif ya, si dua cewek ini tuh kalau dilihat emang langsung wow cantik gitu ya. Tapi kalau si Sheila Dara ini, aku ngerasa wah ada kereta. Si Sheila Dara ini dia tipikal cewek keren yang nggak bosenin ditonton gitu ya, dilihat. Kereta barang itu pasti rutin jam-jam segini pasti loh. Itu paling sekitar sekarang jam 6.15, jam 6.20-an lah kalau nggak salah ya. Jadi ya kembali lagi ke cerita sore istri dari masa depan tadi. Jadi kalau banyak orang atau orang yang nge-review itu tentang konsep time travelnya atau tentang ceritanya atau gimana, aku akan menyoroti dari sisi yang mungkin gak banyak orang lihat ya, gak banyak orang review ya. Karena gini, karena ini cukup sentimen, cukup ada hubungannya dengan diriku. Tentang ini sedikit spoiler mungkin ya. Jadi si Sheila Dara di sini berperan sebagai Sore yang dia adalah istri dari seorang yang bernama Jonathan. Jadi Sore ini kembali ke masa lalu, ke 8 tahun lalu, di mana dia punya misi untuk mengubah hidup suaminya agar jadi jauh lebih baik. Karena 8 tahun pokoknya si suaminya ini di masa depan itu dia meninggal muda karena serangan jantung. Dan itu disebabkan karena lifestyle-nya si Jonathan ini, suaminya itu memang buruk ya, perokok, kemudian apalagi bukan ya, maksudnya minum alkohol, terus jam kerjanya yang juga kadang sampai larut malam. Aku berpikir pengen sambil jalan tapi kayaknya masih deras ya. Terus sambil aku tadi ngomong apa ya, bentar. Oh iya. Jadi dia mengubah hidup suaminya gitu. Mengubah hidup suaminya di masa lalu. Tapi itu tidak semudah yang dia pikir gitu ya, karena dia berulang kali dia mencoba untuk kayak tidak memberikan izin untuk merokok, tidak, pokoknya membuat agar si Jonathan-nya ini, suaminya ini, tidak melakukan lifestyle yang buruk tadi. Berulang kali tapi selalu gagal. Ada momen dimana dia udah mulai menyerah, dimana dia udah mulai bodo amat lah dengan suaminya gitu ya. Tapi karena berkat kegigihannya, berkat persistennya, dia mau kembali mengulang lagi. Karena gini, setiap kali si Jonathan suaminya itu melanggar apa yang udah dia suruh gitu ya, dia akan, di situ diceritakan dia akan mimisan, kemudian dia akan pingsan dan kembali lagi ke poin dimana dia harus membantu suaminya untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya, ke lifestyle yang benar. Jadi kayak dia kebangun lagi dari tidur. Jadi kayak transportasinya dia menuju ke masa depan itu dia terbangun dengan tidur. Jadi tiap kali dia gagal, tiap kali dia nggak berhasil, tiap kali si Jonathan-nya ini, suaminya ini kayaknya udah oke deh, si Jonathan-nya ini melanggar lagi, dia akan
terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang kayak apa ya, out of breath gitu ya, karena kayak sedang bangun dari mimpi buruk gitu. Dan itu cukup menyiksa ya aku lihatnya ya. Aku kayak melihat itu sesuatu yang menyiksa tapi dia lakukan terus menerus gitu ya, kayak repetitif, tapi itu bagiku sebuah persisten atau sebuah konsistensi, sebuah usaha yang gila gitu ya. Dia rela untuk terbangun dari mimpi buruknya, setiap pagi terbangun dari mimpi buruknya. Nah, mungkin nggak banyak orang yang meng-highlight hal ini ya. Aku melihat dari sisi itunya karena aku juga punya sentimen yang pernah aku bilang sebagai orang yang selalu ya bisa dibilang setiap kali aku melakukan suatu hal itu aku selalu gagal gitu ya. Tapi aku cenderung punya keinginan untuk memulai lagi. Meskipun gagal itu ya nggak enak ya. Dan bagi sebagian besar orang yang hidupnya mulus atau tidak pernah mengalami kegagalan ya, mungkin tidak akan meng-highlight bagian itunya, bagian bagaimana si Sore Sheila Dara ini saking cintanya dengan suaminya, dia rela balik ke masa lalu, kemudian mengalami kegagalan berulang kali. Bahkan diceritakan di situ hidup dia itu lebih dari 100 tahun gitu ya, karena fase dia mengulang-ulang kembali lagi itu butuh waktu berulang kali. Itu sungguh melelahkan. Nonton filmnya itu sungguh melelahkan, tapi memang itu kerasa banget di emosi gitu ya. Menurutku itu kenapa film Sore itu bagus ya. Bagi sebagian besar orang yang aku bilang tadi kayak mungkin time travelnya atau gimana gitu, tapi itu yang menurutku bagus karena itu. Dan beruntung lah ya, semesta mungkin membuat garis kehidupanku itu sebelum aku kemarin melakukan jalan pagi, olahraga pagi ini. Aku sempat nonton film itu terlebih dahulu gitu. Satu hari sebelumnya, benar-benar tadi 1 hari sebelumnya. Jadi kayak sampai rumah ketika aku tahu SD cardku tuh rusak, ketika aku tahu video yang aku buat itu udah nggak bisa diupload, udah korup lah. Di situ memang aku sedih, aduh masa sih harus mengulang lagi. Tapi mungkin ada di alam bawah sadarku bahwa ya elah cuman gini doang gitu ya. Dan masih terasa sekali vibe dari si Sore istri dari masa depan ini, bagaimana dia itu dengan sangat persisten kembali mengulang sesuatu yang gagal tadi. Ya itulah, mungkin secara alam bawah sadar aku beruntung ya sebelumnya nonton film itu terlebih dahulu. Jadi kayak aduh nggak apa-apa lah, coba lagi. Beruntung lah aku itu cuma nyoba sekali gitu ya. Aku berpikir ketika kemarin tuh aku mengulang lagi, aku takutnya tuh aku kehabisan bahan omongan gitu ya. Aku bingung mau ngomong apa lagi, karena apa yang udah aku bicarakan itu kan udah dibicarakan di video yang pertama ya. Jadi kayak ya kamu bayangin aja ya, berarti kan aku harus ngomong 1 jam penuh gitu kan. Poin-poinnya sama, tapi takutnya tuh karena udah kehabisan obrolan lagi. Tapi ya syukurlah enggak lah, alhamdulillah enggak. Dan ya itulah insight dari film Sore Istri dari Masa Depan yang nggak tahu ya, ini sengaja emang ku hubung-hubungkan atau memang semesta itu menyuruhku untuk menonton film itu terlebih dahulu sebelum aku
melakukan ritual jalan kaki pagi, tiap pagi kayak gini. Ya, nggak ada yang tahu. Nah, kita udah sampai sini nih. Kalau kamu kemarin ikut jalan pagi bersamaku, kamu pasti udah familiar ya dengan tempat ini ya, ya kan? Syukurlah gitu ya, apa gerimisnya itu nggak begitu, nggak lama lah gitu. Tadi aku ngobrol kayaknya cuma berapa menit sih, 2 menit di Cakro tadi. Nah, finish. Oke. Ke situ, ke kampung sebelah, Desa Wojo. Bukan desa sih, Dukuh Wojo. Ke situ, ke daerah PT Gawi yang kemarin aku ceritakan. Mungkin kamu juga ingat itu ya. Hari ini gak ada matahari bersinar, hanya ada mendung. Tapi kembali lagi, terima kasih udah menemani aku jalan pagi kali ini. Meskipun cuacanya nggak begitu oke ya, jadi that's fine, ya begitulah. Nah, itulah tadi review kecil-kecilan, bukan review ya, apa, ceritaku tentang Sore Istri dari Masa Depan. Suatu film yang memberikan sentimen kecil tentang sebuah effort, tentang sebuah usaha, keyakinan yang di situ pun dia juga nggak yakin ya apakah akan berubah atau enggak, dan dia juga sempat mengalami rasa putus asa, udah mau menyerah. Tapi di tengah rasa menyerah itu, di situ kan diceritakan ya, di situ dia menemukan semacam hint atau semacam petunjuk kecil. Selama ini mungkin apa yang aku lakukan salah gitu ya. Selama ini mungkin apa yang aku kerjakan salah. Nah, kadang tuh kita juga sering ngalamin hal kayak gitu. Kamu juga pasti udah sering ngalamin suatu hal yang udah kamu jalankan, tapi kok kayak nggak ada usaha, kayak nggak ada hasilnya ya. Udah ngapain aja udah nggak ada hasilnya. Tapi ketika kemudian kamu itu memutuskan untuk break terlebih dahulu lah, kayak awalnya sih mungkin berpikir udah menyerah gitu ya, tapi di tengah kita udah memutuskan untuk menyerah atau mungkin break itu, secara ajaib kita menemukan semacam hint atau petunjuk. Kenapa selama ini kita tidak membuahkan hasil? Kenapa selama ini kita tidak perform? Kenapa selama ini kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Kadang hint atau petunjuk itu datang ketika bolak-balik, Mas. Bolak-balik. Oh. Padahal aku juga bolak-balik ya. Oh, jadi si orang tadi tuh cari bajing atau tupai. Dan di momen kita break, di momen kita udah menyerah, itulah kita mendapatkan petunjuk atau hint. Karena
kadang gini. Aku juga relate dengan kondisi ini. Kalau kita sedang melakukan, aduh hujan lagi, melakukan sesuatu yang kita inginkan tadi, kita berulang kali, contoh lah kayak bikin video atau kayak jualan bisnis, kita tuh nggak ada momen merenung, kita tuh nggak ada momen, kita disibukkan dengan aktivitas tersebut. Kita jarang merenung kenapa ini nggak perform, kenapa ini, aduh bentar, kenapa ini jadi nggak berjalan dengan apa yang kita mau. Bentar ya. Kenapa ini nggak berjalan dengan yang kita mau? Karena kita jarang merenung, kita jarang melakukan hal meditatif itu. Dan ketika kita udah menyerah, ketika kita udah break, disitulah kita mendapatkan momen tersebut. Disitulah kita punya banyak waktu untuk merenung kenapa ya. Dan kadang petunjuk itu datang ketika kita tidak punya pikiran yang sibuk, ketika kita tidak punya pikiran yang penuh gitu ya. Dan ya itu memang yang aku alami juga. Ada momen dimana ketika aku tuh udah menyerah dengan apa yang ingin ku kerjakan, tapi ketika aku break, aku tahu, oh jadi selama ini kesalahanku tuh di sini ya, di sini gitu ya. Entah itu suara-suara itu atau apa, petunjuk tuh mungkin bisa datang dari orang lain, atau mungkin dari ketika kamu merenung tiba-tiba kamu, oh mungkin harus gini ya, mungkin harus gini. Itu yang aku alami ya. Dan itu juga relate di film Sore Istri dari Masa Depan. Itu sebenarnya film self improvement loh kalau aku bisa bilang. Menurut pandanganku ya. Ya itulah Sore Istri dari Masa Depan, Sheila Dara. Kita nunggu kereta lagi. Semoga ada kereta lagi. Dan bentar, aku bingung mau ngomong apa ya. Sebenarnya ini udah mau sampai di akhir finish, di garis finish ya. Jadi aku bingung mau ngomong apa gitu. Aku diem dulu ya gitu. Karena review kecil-kecilan ini tentang Sore Istri dari Masa Depan, itu yang pengen aku sampaikan sih, tentang sebuah effort, tentang sebuah persisten, tentang sebuah usaha yang tidak kenal kata menyerah, dan keberanian untuk melakukan break atau menyerah situ, yang itu keberanian yang tinggi gitu ya. Tapi di sini ada juga keberanian ketika dia mendapatkan sebuah petunjuk, ketika dia mendapatkan semacam kayak hint gitu, itu dia mau mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Aduh, hujan. Kalau ini deres coy. Nah, lihat. Wow. Nah, inilah biasanya aku mengakhiri sesi jalan pagiku. Terima kasih udah nemenin aku jalan pagi ya. Kita ketemu lagi di jalan pagi keesok harinya. Oke? Thank you.